Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran kimia kelas 11 semester 2. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengaruh penambahan asam, basa, serta pengenceran pH larutan penyangga. Yang akan kita bahas pertama adalah pH larutan penyangga asam dengan penambahan sedikit asam atau basa. Penambahan asam, kita tahu apabila larutan penyangga ketika ditambahkan asam ke dalamnya, H+ dari asam tersebut akan bereaksi dengan basa konjugasi, sehingga peningkatan konsentrasi bisa dicegah dan pH larutan penyangga tidak akan terlalu berubah banyak. Bisa dilihat bahwa H+ itu nantinya akan bereaksi dengan basa konjugasi membentuk asam konjugasi. Sebagai contoh, apabila dalam larutan terdapat asam asetat dan ion CH3COO-, asam asetat berfungsi sebagai asam lemah dan CH3COO- itu merupakan basa konjugasinya. Karena dia pasangan asam dan juga basa konjugasi, dia merupakan larutan penyangga asam. Kemudian, apabila kita tambahkan HCl atau asam klorida ke dalam larutan tersebut, kita tahu HCl akan terion menjadi H+ dan juga Cl-. Ketika kita menambahkan HCl, itu sama saja kita menambahkan ion H+ ke dalam larutan. Sesuai dengan prinsipnya, ketika kita menambahkan asam, maka H+ itu akan langsung bereaksi dengan basa konjugasinya. Dalam hal ini, basa konjugasinya yaitu ion CH3COO- sehingga dia akan menghasilkan CH3COOH atau asam konjugasinya. Langsung saja ke contoh soalnya. Apabila suatu larutan penyangga terdiri dari 500 ml asam asetat 1 molar dengan Ka sebesar 1 kali 10 pangkat minus 5 dan 500 ml CH3COONA 1 molar, tentukan pH larutan setelah ditambahkan 50 ml HCl 0,1 molar. Yang pertama adalah kita menghitung pH awal campuran penyangga tersebut. Kita tahu ada asam asetat sebagai asam lemah, kemudian kita mencari mol asam asetat itu yaitu dengan cara mengkalikan molaritas dikalikan volumenya. Hasilnya adalah 500 mmol. Kemudian di situ ada garam basa konjugasinya yaitu CH3COONA, sama juga kita cari molnya dengan mengkalikan molaritas kali volume, itu hasilnya sama yaitu 500 mmol. Nah, kemudian kita mencari konsentrasi H+-nya. Ingat, larutan penyangga basa, ketika kita mencari H+-nya itu, rumusnya apa? Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Ka-nya sudah diketahui, 1 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan mol asamnya tadi, asam asetat 500 mmol, kemudian mol basa konjugasinya adalah 500 mmol. Ingat, di sini Ananda harus mengionkan CH3COONA terlebih dahulu. Dia akan terion menjadi CH3COO- dan juga Na+. Ketika CH3COONA-nya adalah 500 mmol, maka otomatis basa konjugasinya atau CH3COO-nya itu juga sama 500 mmol. Hasilnya adalah, ini bisa dicoret, hasilnya 1 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian mencari pH. pH itu apa? Minus log H+. Kita masukkan, berarti pH awal campuran ini adalah 5. Kemudian kita tambahkan 50 ml HCl 0,1 molar ke dalam larutan. Kita lihat, HCl, penambahan asam, ketika ditambahkan ke dalam larutan penyangga itu akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Dalam hal ini, basa konjugasinya adalah CH3COO-. Dia akan membentuk CH3COOH sebagai asam konjugasinya. Kita cari dulu mol HCl-nya, yaitu molaritas dikalikan volume. Molaritas HCl itu 0,1 molar, kemudian volumenya itu 50 ml. Berarti hasilnya adalah 5 mol.
Kemudian kita tulis persamaan reaksinya. HCl ini tadi akan bereaksi dengan basa konjugasi. Basa konjugasi ini artinya apa? Garamnya ya. Garamnya itu CH3COONA, kemudian dia akan membentuk CH3COOH dan juga garam NaCl. Kemudian kita tulis MRS atau mula-mula bereaksi dan sisa. Mula-mula HCl ini tadi kita ketemu 5 mmol, kemudian CH3COONA sesuai perhitungan awal ini sebesar 500 mmol, dan CH3COOH sama sebesar 500 mmol. Kemudian kita lihat di sini yang bereaksi, yang menjadi pereaksi pembatas adalah HCl. Maka HCl-nya itu habis bereaksi. Berarti di sini minus 5 mmol, kemudian di sini juga minus 5 mmol, dan di produk dia akan terbentuk. Berarti dia adalah positif 5 mmol. Kemudian di sini sisanya karena HCl habis bereaksi, maka dia tidak bersisa. CH3COONA 500 dikurang 5 adalah 495 mmol, sedangkan CH3COOH 500 ditambah 5 berarti dia adalah 505 mmol. Ketika kita sudah mengetahui mol masing-masing asam dan juga basa konjugasinya, kemudian kita mencari konsentrasi H+, sama dengan rumus di awal. H+ itu Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Ka-nya sama, 10 pangkat minus 5. Kemudian mol asam, perhatikan mol asam di sini bukan CH3COONA, melainkan tetap CH3COOH. Sedangkan mol basa konjugasinya itu adalah, basa konjugasinya kan berikatan menjadi garam ini kan, berarti 495 mmol. Hasilnya adalah 1,02 dikali 10 pangkat minus 5. Berarti pH-nya sebesar min log H+, berarti 5 minus log 1,2 itu harganya sekitar 4,92. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pH larutan mula-mula itu sebesar 5, ketika kita tambahkan sedikit asam, pH-nya akan cenderung sedikit berubah, tetapi tidak mengalami perubahan yang sangat drastis. Perubahannya itu hanya sekitar berapa ini? 0,08. Seperti itu. Kita lanjutkan yang kedua, penambahan basa pada larutan penyangga asam. Kita tahu, ketika penambahan basa, maka OH- dari basa tersebut akan bereaksi dengan asam konjugasi, sehingga peningkatan konsentrasi OH- bisa dicegah dan pH larutan penyangga tidak akan terlalu berubah banyak. Bisa dilihat, OH- akan bereaksi dengan asam konjugasi membentuk basa konjugasinya. Contohnya, sama seperti larutan sebelumnya, di sini ada CH3COOH sebagai asam lemah, kemudian ada CH3COO- sebagai basa konjugasinya, dan dia merupakan larutan penyangga asam. Lalu kita tambahkan NaOH ke dalamnya. NaOH akan terion menjadi Na+ dan juga OH-. Maka penambahan OH- di sini akan langsung berikatan dengan asam konjugasinya, yaitu CH3COOH. Bagaimana reaksinya? OH- akan bereaksi dengan CH3COOH membentuk CH3COO- sebagai basa konjugasi dan H2O. Langsung saja ke contoh soalnya. Suatu larutan penyangga terdiri dari 500 ml asam asetat 1 molar dengan Ka 1 kali 10 pangkat minus 5 dan 500 ml CH3COONA 1 molar. Tentukan pH larutan setelah ditambahkan 100 ml NaOH 0,1 molar. Karena larutannya di sini sama seperti yang sebelumnya, langkah awal sama, Ananda harus menentukan pH awal campuran. Kemudian langsung saja kita ke penambahan NaOH-nya. Di larutan CH3COOH dan CH3COONA seperti sama sebelumnya, pH-nya itu kan 5. Setelah kita tambahkan NaOH, berapa pH-nya?
Nah, NaOH itu sendiri akan terion menjadi Na+ dan juga OH-. Kita menghitung mol NaOH terlebih dahulu. Molaritas dikalikan volume. Molaritasnya adalah 0,1, volumenya 100 mili. Maka ketemu molnya itu 10 milimol. Kalau NaOH 10 milimol, maka OH- juga sama, 10 milimol. Karena apa? Koefisiennya sama-sama 1. Kemudian kita ingat, kalau ada basa kita tambahkan ke larutan penyangga, maka OH- ini nanti akan bereaksi dengan si asam, membentuk basa konjugasinya. NaOH akan bereaksi dengan CH3COOH sebagai asam, membentuk CH3COONa dan juga H2O. Kita tulis mula-mula, NaOH-nya itu 10 milimol, CH3COOH-nya 500 milimol, CH3COONa adalah 500 milimol. Kemudian ketika bereaksi, NaOH bertindak sebagai sebagai pereaksi pembatas. Dia akan habis bereaksi sama, maka CH3COOH yang bereaksi sebesar 10 milimol dan CH3COONa yang terbentuk sebesar 10 milimol. Maka di akhir reaksi tersisa CH3COOH sebesar 490 milimol dan juga CH3COONa yang terbentuk 510 milimol. Kemudian kita menghitung konsentrasi H+. H+-nya tadi Ka dikalikan mol asam per mol basa konjugasi. Mol asam di sini yaitu 490 milimol karena asam ini apa? CH3COOH. Kemudian basa konjugasinya di sini adalah CH3COO-. Dia berikatan dengan Na tadi membentuk garam CH3COONa, berarti mol basa konjugasinya adalah 510 milimol. Didapatkan hasil 0,96 dikali 10 pangkat minus 5. Sehingga pH itu min log H+, maka pH nilainya adalah 5 minus log 0,96. Hasilnya adalah 5,01. Di sini bisa dilihat pH larutan awalnya itu adalah 5, kemudian ketika kita tambahkan sedikit basa, pH-nya menjadi 5,01. Di sini memperlihatkan bahwa larutan penyangga ketika kita tambahkan sedikit asam maupun basa, pH-nya cenderung tidak berubah. Pun kalau berubah, dia hanya berubah sangat sedikit sekali. Berbeda dengan larutan bukan penyangga, ketika kita tambahkan asam atau basa, pH-nya akan berubah sangat drastis.